بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتفكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وعلمنا وجماعة السلف الصالح أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالنا يجعلنا من أهل الخير أهل المعرفة أهل اليقين أهل المحبة والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin belajar minggu yang lalu, bukan kemarin, sebelumnya. Belajar apa itu? Larangan bagi orang yang batal wudu, ya kan? Alhamdulillah. Hari ini kita asbab tayammum. Asbab at-tayammum. Itu sabab tayammum. Ya. Mungkin kita di dalam istilah harian itu kapan saya, kalau ada yang tanya kapan saya tayammum, Syekh, itu ada sabab. Seperti wudu, kapan saya wudu? Kalau mau salat, kalau mau bawa Al-Quran, baca Al-Quran, itu wudu. Di sini juga sama. Tapi asbab tayammum ini kita harus tahu apa itu tayammum. Tayammum ini tayammum kata dari bahasa Arab. Tidak ada arti dalam bahasa Indonesia. Ya. Atau ada? Kalau ada, boleh bantu saya. Kalau tidak, sudah kita sebut tayammum. Oke. At-tayammum lughatan al-qasd. At-tayammum lughatan al-qasd. Itu apa itu al-qasd? Menuju atau pergi ke tempat, atau kita bilang tujuannya kemana. Kalau dia pergi ke tujuannya itu namanya yammama. Yammama nahwahu ay qasada nahwahu, pergi ke fulan atau pergi ke tempat fulan, itu namanya qasdun, tayammum, yammama, dari fi'lun yammama di dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiban. Setelah dia sebut kalau tidak ada air, kalau lagi janabah, lagi ini, fatayammamu artinya apa? Pergi atau ambil atau ya ambil dari tanah atau pakai tanah setelah kalau tidak ada air. Fatayammamu sa'idan. Juga ada qasidah yammim nahwal Madinah taral anwar. Kalau pergi ke jihad Madinah Munawwarah itu lihat cahaya-cahaya. Artinya ya at-tayammum lughatan al-qasd. Itu kata tayammum. Wa syar'an isal at-turab ila al-wajh. Definisi tayammum itu apa? Sampaikan tanah ke wajah. Itu namanya tayammum. Namanya tayammum dalam syariah. Oke. Wal yadain, ke wajah sama tangan. Itu madhab kita. Madhab kita. Syafi'i. Terus Syekh, saya sudah pernah dengar itu mungkin madhab lain. Kita di sini belajar madhab Syafi'i. Juga gimana caranya, itu yang kita belajar. Wal ma'na anna al-asbab al-mubih, itu kalau ada satu sebab, ada satu sebab itu boleh tayammum. Yang pertama, asbab tayammum thalatha. Faqdul ma'. Apa itu bahasa Indonesia namanya apa? Karena tidak ada air yang memenuhi syaratnya. Ya, tidak ada air. Hasilnya ringkasnya tidak ada air. Tapi dalam bahasa Arab bilang faqdul ma' itu ada faqdun hissi, ada faqdun ma'nawi. Faqdun hissi. Apa itu Syekh faqdun hissi? Tidak ada. Mesin kita rusak atau listrik, kita bilang listrik mati, tidak ada air. Jadi air yang ada untuk minum aja. Kita tidak bisa beli
Atau saya di tempat keluar ke gunung sama teman-teman, itu namanya apa? Rehlah. Atau tempat wisata yang bagus, indah di atas gunung, di situ tidak ada air. Itu namanya hissi. Hissi. Syari-syari tidak ada. Apalagi itu kalau di Basir, kalau di apalagi kalau dia bawa mobil pergi mau dari kota ke kota, di jalannya nggak ada air, itu namanya faqdun hissi. Ada faqdun ma'nawi, air tidak ada, tidak bisa pakai air. Ada, airnya ada tapi tidak bisa pakai. Seperti kita itu, saya kadang-kadang kasih contoh-contoh biar paham. Seperti ada berang kita di Yaman kemarin-kemarin, mereka tidak bisa keluar dari rumah. Kalau ada yang keluar, ada yang dibunuh atau bunuh dia. Jadi tidak bisa ambil air. Ini namanya faqdun ma'nawi. Airnya ada tapi tidak bisa ambil atau tidak bisa pakai. Oke. Saya atas sumur, ada sumur di sini. Saya sampaikan ke tempat yang ada sumur di tempat wisata itu tadi. Tapi tidak ada mesin, tidak ada alat yang saya bisa ambil. Juga saya tidak bisa turun. Airnya ada di bawah. Tapi tidak bisa pakai. Itu namanya faqdun ma'nawi. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya apa faqdun hissi, faqdun ma'nawi? Coba siapa yang bisa bantu? Paham atau tidak? Boleh tulis, boleh yang berani mau masukin dalam suara. Terpaksa. Ya. Terpaksa enggak, kayak enggak. Kayak enggak. Walhasil itu dari contoh tadi, itu namanya faqdun hissi. Faqdun ma'nawi. Hissi airnya tidak ada. Kita cari-cari sudah tidak ada. Ma'nawi airnya ada tapi tidak bisa pakai. Oke. Hukumnya sama, dua-duanya sama. Tapi kalau airnya tidak ada, yang pertama itu saya cari dimanapun nggak ada air, saya salat atau pakai tanah itu yang tayammum, salat tidak usah diulang lagi atau ulang salatnya, nggak usah. Tapi kalau tadi yang keduanya apa itu? Saya di rumah, mesin saya rusak. Waktunya itu akhir malam atau semuanya yang di kampung kita tidak ada yang, karena listrik juga itu airnya ada, tapi karena ada masalah kita tidak pakai, waktu salat datang atau masuk waktu salat, kita harus pakai tanah itu tayammum, tapi waktu dapat air kita qadha. Itu yang beda. Bedanya apa? Hukum yang pertama itu tidak usah qadha. Karena airnya sudah tidak ada. Tapi yang kedua airnya ada tapi saya tidak bisa pakai. Kecuali kalau panjang seperti tadi bilang beran itu sampai berharian mereka tidak bisa keluar. Bukan di Yaman, di Syria, di tempat yang beran kemarin di Al-Iraq. Kalau ada yang keluar itu mereka. Kasih contoh lagi. Saya atau mereka keluar tempat wisata itu dekat laut. Dekat laut. Tapi di jalannya ke laut, kalau dia mau ambil air untuk wudu, ada apa itu? Singa atau hayawan itu yang mungkin makan kita atau itu. Singa ya kan? Jadi tidak bisa pakai air juga sama. Itu boleh salat tapi harus qadha. Hukumnya beda di situ aja. Jadi kalau saya mau tayammum, sebabnya apa? Tidak ada air. Dua-duanya. Ada masuk di sini orang yang sakit. Orang yang sakit. Kalau dia wudu, mungkin tambah demam atau tambah sakit. Jadi dokter bilang sama dia, ini jangan wudu. Orangnya itu juga ulama bilang, dokter itu harus syaratnya apa? Syarat dokter. Orang ahli amanah, muslim,
Ya, Muslim bilang sama kamu, kalau kamu wudu mungkin ini seperti yang ada luka di tangan atau di kepalanya atau kakinya. Kalau kamu pakai air mungkin tangan kamu rusak atau terlambat atau tidak sembuh. Harus kamu tidak pakai air itu sudah kita ikut. Jadi di rumah air kita ada, tapi tidak bisa pakai. Itu masuk faqdun his maknawi. Airnya ada tapi tidak bisa pakai. Terus Syekh, ini seperti tadi kamu bilang harus qadha. Enggak, ini sakit karena alasannya sakit. Tapi masuk di tidak ada air. Artinya tidak boleh pakai air. La ilaha illallah ini pertama, faqdul ma wal marad. Ini yang kedua. Syarat yang kedua, sakit. Tapi sakitnya itu harus sakit parah. Kalau dia pakai air, itu syaratnya ulama bilang. Sakitnya itu kalau dia pakai air tambah sakit. Atau kalau dia pakai air rusak bindanya itu, bandanya, tangannya, atau badannya juga. Tangannya atau kaki, atau badannya, atau mati. Seperti orang itu, sahabat yang pergi di jihad fi sabilillah, berang. Tapi ada satu orang yang luka itu itu berang bedang zaman dulu ya kan. Subhanallah, dia mau salat. Waktu itu Ammar bin Yasir kalau tidak salah. Dia datang bilang sama mereka, dia lukanya di kepala. Lukanya. Seharus wudu ya kan? Itu pikiran jamaah karena mereka belum paham hukum syariat tentang apa wudu atau tayamum. Waktu salat masuk bilang sama dia, ayo salat. Tapi bagaimana caranya? Mereka suruh wudu. Waktu kena air mati. Mereka waktu balik ke Nabi Muhammad SAW. Setelah balik, kasih cerita sama Nabi. Nabi bilang sama dia, kamu bunuh orang tersebut. Jangan. Cukup ambil tanah. Rasulullah bilang sama mereka, cukup ambil dari tanah, ambil tanah, tayamum aja. Bagaimana caranya? Baru kasih tahu. Itu artinya dalil untuk orang yang sakit. Seluruh orang yang sakit, kalau dia ini orangnya sakit biasa, flu, sakit ini mau tayamum, enggak. Orangnya kalau dia enggak mau basah badannya karena dingin, itu tidak boleh. Dinginnya sampai mana? Nah, itu juga ada syaratnya. Kalau tidak ada seperti kita bilang gas biar manasin air atau untuk wudu. La ilaha illallah. Asbab tayammum thalatha, faqdul ma, airnya tidak ada. Wa al-marad. Al-marad itu yang karena sakit. Sakitnya kalau dia pakai, tapi syaratnya harus kita paham sakit. Ini seperti kita sakit, capek. Tadi malam saya tidak tidur, hari ini kurang enak badan, enggak usah wudu, saya tayamum aja, tidak boleh. Terus sakitnya sakit. Kita sakit seperti biasa, tapi bisa pergi ke kamar mandi, bisa itu. Tapi waktu salat bilang saya mau pakai tanah aja, enggak mau. Tidak boleh. Karena syarat sakit itu ada syarat. Ringkasnya itu ulama bilang maradun yakhafu min isti'malil ma'i fasadul udwi, yang tadi saya bilang kalau dia pakai tangannya atau kakinya atau badannya rusak, atau halak kalau dia pakai air bisa mati. Tapi syaratnya siapa itu? Dari dokter yang ahlinya, ahli amanah juga. Kalau dokter itu main-main, dia kadang-kadang ada beberapa orang Nasrani bilang sama kamu, jangan salat ya, jangan. Tapi gimana jangan salat?
dalam syariat. Di sini saya di Indonesia berapa kali ketemu orang yang seperti itu, non muslim tapi mereka faham hukum salat juga. Kalau kamu mau wudu, ini bisa tayamum. Oh, bisa. Waktu saya tanya mereka bilang ini non muslim, Syekh. Tapi bisa suruh saya istri waktu itu. Apa namanya ini? Jangan bisa kalau mau salat bisa tayamum. Oke. Ya, sakit demam berdarah waktu itu tapi parah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal marad. Al marad itu syaratnya di situ. Maradun yakhafu min isti'malil ma'i halakul udhu. Oke. Yang ketiga, al-ihtiyaj ilaihi li'atash hayawanin muhtaram. Dia punya air atau ada air tapi dia butuh untuk minum. Ya, berarti tidak boleh kamu bilang saya salat duduk. Ya, oke, boleh. Air ada. Saya punya 2 botol, 3 botol itu aqua. Jalan saya nggak tahu kapan sampai. Kalau saya wudu pakai untuk wudu, juga saya tidak bisa beli. Juga walau mau beli, tapi harganya biasa itu aqua berapa? Aqua harganya sekarang 4.000 atau 3.000. Bilang 4.000. Bilang 5.000. Itu yang normal. 5.000. Saya lihat satu aqua itu, satu botol aqua 15.000 atau 20.000. Saya boleh beli untuk wudu? Syariat bilang enggak. Kalau dia lepas seperti harganya tidak boleh. Wajib beli tidak. Tapi Syekh saya punya duit mau beli walau 100 saya siap. Ya tidak masalah. Syariat bilang kalau harganya lebih atau lebat dari yang mereka jual, atau harganya yang biasa, itu tidak boleh beli untuk wudu. Boleh pindah ke tayamum. Tapi saya kaya, saya bisa, alhamdulillah rezeki saya bisa beli, tidak masalah. Saya juga siap bantu beli untuk teman saya yang di kampung, walau harga itu masalah lain. Biar kita faham hukum syariah bagaimana. Ini lihat, saya bisa siap beli 20, 50 sampai 100. Saya mengagungkan salat itu, bilang ini salat. Seharus walau saya beli sampai 100, ya boleh. Tapi tidak wajib beli. Mau beli, mau wudu, itu di dalam hatimu kamu agungkan syairah Islam itu, salat itu tanda iman kamu bagus. Mudah-mudahan tambah lagi, mudah-mudahan jadi ahli agama istiqamah. Tapi apa namanya ini harus faham wajibnya sampai mana. Oke. Awujidal ma lakinnahu yuba'u bi ghairi mislihi. Ini seperti kita lihat botol aqua itu yang kecil di pesawat. Di pesawat harganya berapa? Sampai 15.000. Dia 2.000, tapi di pesawat mereka jual air botol kecil. Kecil ya kan, itu yang 200 atau 300 mili itu. Kadang-kadang 10.000. Dalam syariah, saya siap beli 10.000 untuk ke wudu, aslinya tidak boleh. Tapi saya mau beli, silakan. La ilaha illallah. Li'atashi hayawanin muhtaram. Ini lihat. Mau pakai air untuk minum. Tapi orangnya siapa yang minum? Dia kasih syarat. Orang manusia atau apa di sini bilang anak, karena air dibuatkan untuk memberi minum makhluk Allah Ta'ala yang dihormati. Curut ya kan, syariat. Dihormati. Muhtaram. Apa itu muhtaram? Itu yang kita ini sekarang, saya masih ingat. Belajar hadis besok ya kan? Hadis besok. Ya besok. Belajar yang terakhir kita bilang, la yahillu dam imra'in, tidak boleh kita bunuh orang kecuali kalau ada 3 syarat itu. Al-thayyibuz zani, wan nafsu bin nafs, wa al-murtad. 3 orang ya, orang yang berzina yang sudah nikah, sama
الثيب لا يحل دم امرئ الا باحدى ثلاث الثيب الزاني قاتل ينبنه orang والنفس والمرتد. Itu seluruh makhluk itu muhtaram dalam syariat. Tidak boleh ini itu apa darahnya haram. Kecuali 3. Berarti kalau ada kita punya air fulan ini naudzubillah orang zina, dia mau minum, kita boleh tidak kasih orang tersebut karena darahnya halal. Itu tidak boleh. Dia minta air dari air kita enggak mau kasih, tidak masalah. La ilaha illallah. Oke. Li'atash hayawan muhtaram, artinya teman kita, saudara itu masuk muhtaram, kecuali yang kita belajar di hadis yang kita belajar kemarin. Wah, di sini juga kasih tahu. Li'atash hayawanin muhtaram. Hayawan itu manusia masuk. Juga saya punya kambing, punya sapi, itu muhtaram namanya. Punya itu namanya kucing, ini muhtaram. Juga punya anjing. Anjing itu yang menjaga rumah, itu masih muhtaram. Dia di sini kasih tahu. Ghairul muhtaram itu yang tidak berhormat itu siapa? Tarikus shalah. Wa ghairul muhtaram 6 orang. 6 makhluk. Yang pertama tarikus shalah, yang tidak salat. Berarti tidak boleh kasih. Dia haus. Kalau saya tidak kasih mungkin mati, Syekh. Tidak boleh. Kasih. Ini minum saya. Saya pakai untuk salat. Pakai untuk salat, tidak kasih orangnya. Wa az-zanil muhsan. Yang kemarin kita belajar, orang berzina yang sudah nikah tapi masih zina, tidak kasih, tidak boleh kasih. Oke. Atau ini bukan tidak boleh kasih, mungkin kita bilang ini orang yang tidak berhormat. Kalau saya tidak kasih tidak dosa. Tapi kalau dia orang biasa, tidak ada masalah. Tidak mau kasih, kalau dia mati, saya berarti dibunuh orang tersebut, ada dosa. Tapi ini 6 itu tarikus salah yang tidak salat, sama az-zani, na'udzubillah orang berzina yang tadi muhsan, wal murtad. Ini tidak muhtaram, ini ghair muhtaram. Wa siapa yang ketiga? Wal kafirul harbi. Itu orang kafir yang berang sama kita. Berarti apa itu? Tentara orang yang kafir lagi berang sama kita. Kalau orang kafir biasa, kasih. Boleh. Tapi ini kafir tapi lagi berang sama kita. Ini kalau kita kasih contoh di beran-beranan yang sekarang, beran yang di sekarang, kadang-kadang orang muslim sama orang kafir. Lagi berang sama kita. Ya, saya punya air. Dia haus, kasih atau tidak? Yang berat sama kita enggak, tidak boleh, tidak kasih. Oke, la ilaha illallah. Wal kafirul harbi wal kalbul aqur. Nah, itu yang saya tidak tahu. Kalb aqur, apa itu kalb aqur? Siapa yang bisa bantu saya? Anjing buas. Anjing buas. Apa itu buas? Siapa yang bantu? Di mana Bu Aida hari ini? Buas itu memakan makhluk lain, Syekh, memakan binatang lain, memakan manusia juga. Galak gitu, Syekh. Galak. Oke. Tapi kalau kita bilang seperti itu enggak. Itu ada penyakit di beberapa anjing, kalau kena dia gigit orang manusia jadi sakit. Namanya apa? Anjing apa? Rabies, ya, rabies. Rabies. Tulis namanya. Itu kalau anjingnya sudah sakit itu tidak boleh kasih. Tapi kalau anjing biasa itu
seperti tadi saya bilang, Anji menjaga rumah, Anji menjaga apa itu sawahnya. Ada itu kalbu hirasah. Sampai Rasulullah kasih tahu boleh atau tidak? Ya boleh. Beli anjing tapi untuk yang seperti tadi rumahnya sendiri di tempat yang sendiri. Takut ada yang datang atau yang takutin keluarganya. Itu boleh. Boleh pakai, boleh beli atau boleh taruh anjing di rumah. Tapi enggak, itu anjing yang sakit tadi, ini menyakit tadi, itu tidak kasih. Dalam syariat bukan tidak kasih, harus bunuh anjing tersebut. Nasallahu alaihi wa babi. Hayawan itu babi, yang kita tahu babi itu tidak boleh. Berarti ini 6 orang tidak boleh kasih atau tidak boleh kasih air. Air lebih afdal atau saya pakai untuk salat. Tidak kasih mereka ini atau 6 hayawan tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Asbab tayammum 3, faqdul ma. Jadi sebabnya apa? 3, faqdul ma, tidak ada air. Airnya itu 2 kali. Macamnya air hissi, faqdu hissi wal ma'nawi. Yang kedua al-marad, penyakit atau sakit, lagi sakit. Sama al-ihtiyaj li atash hayawanin muhtaram. Kalau kamu butuh air untuk hayawanin muhtaram, boleh. Siapa yang tidak muhtaram itu? Yang 6 yang tadi kita sebut namanya. Apa itu? 6 siapa itu tadi? Orang yang meninggalkan sholat. Oke. Tarik as-salah. Yang kedua, ayo lanjut. Tarik as-salah. Wasayyibuz zani. Siapa lagi? Al-murtad. Orang kafir yang perang. Ya, al-murtad. Sebelumnya al-murtad itu aslinya muslim, keluar. Oke. Wal-murtad, wal-kafirul harbi, wal-kalbul aqur, wal-khanzir, wal-khinzir babi. Itu tidak boleh. Atau kalau saya tidak kasih, tidak dosa. Tapi orang muslim atau orang biasa, manusia biasa butuh air, saya kasih wudu pakai tayammum. Wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum man yafham yaqra. Razaqana Allah wa iyyakum husnal yaqin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke.